Halo, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Dan ini adalah merupakan sebuah vlog baru atau konten baru. Dan video ini adalah merupakan konten baru yang merupakan sebuah jawaban dari requestan kalian yang nyuruh saya untuk drop my daily skincare routine product. Yang aku pikir saya tidak begitu terlalu punya banyak produk-produk skincare untuk dipakai sehari-hari. Saya punya beberapa tapi sangat simple. Dan sebelum saya kasih tahu produk skincare apa yang saya pakai sehari-hari, I just wanna make sure that we are on the same page. Kalau kita berada di satu titik kesadaran bahwa pertama, setiap warna kulit itu cantik, ya. Terus kemudian yang kedua, di sini saya hanya cuma pengen sharing bagaimana saya merawat kulit saya untuk mencapai titik maksimal kesehatan kulit saya. Jadi kalau misalkan kalian kulitnya sudah sehat dari sananya, warna kulit apapun akan terlihat menarik begitu, ya. Kalau misalkan sekarang kalian sudah berada di titik kesadaran seperti saya bahwa semua kulit itu cantik, baru saya akan kasih tahu apa skincare yang saya pakai sehari-hari. Oke? Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi rutinitas saya selama hampir lebih dari 6 tahun. Jadi saya memakai produk ini sudah terbukti, kalau saya sih ya, sudah terbukti it works well dan juga sehat, terus kemudian murah dan juga gampang dicari. Dan sekarang tuh tepat sekali karena sekarang udah mau jam 12 dan biasanya saya memang mengaplikasikan skincare saya itu ketika saya mau tidur. Karena kalau misalkan mendengar dari para ahli, paling bagus untuk merawat kulit itu ketika pada saat kita tidur, sehingga itu semuanya akan bekerja secara maksimal pada saat kita tidur begitu. Dan sebelum saya memakai skincare saya sebelum tidur, biasanya saya mencuci muka dulu. Saya cuci mukanya pakai Men's Biore Double Scrub Facial Foam. Ini ada scrubnya. Sebenarnya karena usia saya sudah 25 tahun ke atas, kulit saya itu kering. Karena setelah umur 25 tahun ke atas kan kita akan kehilangan 1% kolagen setiap tahunnya. Jadi itu yang membuat kita kehilangan elastisitas dan kelihatan kadang dapat kerut-kerutan, terus kemudian muka jadi kering gitu. Dan ini sebenarnya tidak begitu cocok untuk muka kering, cuman adanya cuma ini karena saya biasanya punya dua. Tapi muka saya nggak begitu terlalu kering, jadi aku masih bisa aman pakai seperti ini kalau misalkan lagi keadaan darurat seperti ini. Saya lagi kehabisan facial foam. Dan biasanya buat kalian yang di bawah 25 tahun, karena kalian masih memproduksi kolagen atau kelenjar minyak yang bisa bikin kayak kulit kenyal atau kelihatan kayak berminyak begitu, pakailah produk-produk yang base-nya air karena itu bisa menyerap minyak dan bisa mengurangi jerawat. Tapi kalau yang di atas 25 tahun seperti saya 34 tahun, produksi kolagen sudah tidak diproduksi lagi, bahkan setiap tahun saya sudah berkurang 1% begitu. Jadi akhirnya kadang timbul kerutan, terus kemudian muka jadi kering. Jadi sebisa mungkin pakai produk-produk yang memang base-nya oil supaya mukanya termoisturize dengan sempurna, dengan baik begitu. Jadi itulah pentingnya kalian harus mengetahui jenis kulit kalian seperti apa. Soalnya kalau misalkan saya menggunakan jenis produk yang saya pakai, takutnya nanti sama kalian tidak cocok begitu. Oke? Jadi kalian harus pastikan ngerti dulu jenis kulit kalian seperti apa. Oke, sekarang saya akan langsung cuci muka dan sebentar lagi saya akan balik lagi. Oke, jangan kemana-mana. Yap, saya baru saja sudah mencuci muka dan sekarang saatnya saya akan kasih tahu sebenarnya dari produk apa yang sehari-hari saya pakai. Ini dia, saya memakai ekstrak virgin olive oil yang di sini saya memakai brandnya dari Bertolli karena ada beberapa brand ya. Cuman sepertinya sama aja sih, yang penting ekstrak virgin olive oil. Dan ini bukan minyak goreng ya. Memang produk ini itu tidak dikhususkan untuk tidak ditujukan untuk dikeluarkan untuk merawat kulit atau buat skincare. Ini adalah produk untuk dikonsumsi buat campuran dressing salad, terus kemudian pokoknya ini bisa dikonsumsi sehari-hari gitu. Jadi ini bukan dikhususkan untuk muka dan kulit. Dan saya termasuk orang yang kalau misalkan mau melakukan sesuatu harus observasi dulu. Yes, tentu saja saya searching di Google, terus kemudian saya dengerin apa kata ahli mengenai olive oil, dan saya menemukan kayak jutaan manfaat olive oil untuk kesehatan, baik yang misalkan kita dikonsumsi maupun buat kesehatan kulit. Dan sekali lagi buat kalian yang mukanya berminyak atau berjerawat, karena ini adalah bahan dasarnya minyak, saya mungkin kurang begitu merekomendasikan karena itu biasanya kalau dokter bilang kalau misalnya kamu berjerawat apa segala macam, hindari yang namanya minyak-minyak. Tapi pengalaman saya ketika saya menggunakan olive oil, meskipun ketika wajah saya lagi berminyak zaman dulu dan juga berjerawat, pakai ini pun kalau misalkan sebelum tidur, paginya itu semuanya menjadi lebih baik gitu. Maksudnya
saya merasa lebih lembut, terus kemudian itu jerawatnya juga tidak makin parah. Lama-kelamaan jerawat itu mati sendiri gitu. Tapi saya tidak menjamin ini akan bekerja kalau misalkan sama kulit kalian yang berjerawat ya. Cuman kalau misalkan untuk kulit kering, yap, definitely 25 tahun ke atas kalau kalian sudah merasakan kayak ada kerut-kerutan atau ngerasa kayak kulit kalian tuh kering, kalian butuh yang seperti ini gitu. Saya sangat merekomendasikan karena saya sudah memakainya lebih dari 7 tahun. Dan sekali lagi kamu harus memilih yang extra virgin olive oil karena ada beberapa produk-produk yang khususnya dari Indonesia ada extra virgin olive oil itu, tapi mereka dicampur dengan fragrance atau ada wewangiannya itu karena memang dikhususkan untuk mijet kali ya. Tapi saya pernah menggunakan produk itu kalau nggak salah dari Mustika Ratu dan juga dari apa gitu yang mereka juga menggunakan mengeluarkan produk itu, tapi mereka dikhususkan untuk pijet kalau nggak salah. Tapi kalau ini fragrance-nya itu tidak ada. Ini benar-benar baunya ya natural olive oil gitu, jadi nggak ada sama sekali wangi-wangi tambahan gitu. Dan saya juga agak sedikit kurang nyaman kalau misalkan ada fragrance tambahan terus saya oleskan di muka begitu, kayak ngerasa ada chemical aja. Jadi benar-benar pilih extra virgin olive oil dan yang dikhususkan untuk bisa dikonsumsi ya. Itu yang saya pakai maksudnya. Terus saya memilih yang 250 ml karena ada beberapa kemasan, tapi 250 ml ini harganya sekitar Rp45.000. Tadi baru saya beli karena ini udah habis. Jadi ini saya baru beli harganya Rp45.000, jadi nggak begitu terlalu mahal. Dan biasanya produk sebanyak ini saya pakai hampir sekitar 3 bulan. Dan saya pakainya bukan hanya dioles di muka aja, tapi ke seluruh badan kalau mau tidur. Yes, berminyak karena ini minyak, tapi saya jamin ketika kalian bangun tidur, minyak itu sudah tidak ada karena itu bisa meresap ke dalam kulit gitu. Oke, baiklah, sekarang saya langsung aja bagaimana cara mengaplikasikan olive oil ini ke muka saya. Sekarang ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama kita buka dulu, ini masih baru banget karena saya baru beli. Dan yang akan saya lakukan adalah untuk memasas ya, untuk memijat, karena pertama adalah ketika itu dilakukan pemijatan jadi membantu produknya cepat menyerap, dan juga ketika muka kita dipijat itu membantu untuk melancarkan peredaran darah juga. Jadi itu akan sangat bagus banget. Mungkin itu kali ya alasannya kenapa dulu waktu saya berjerawat pun meskipun saya memakai minyak ini itu jerawatnya cepat sembuh, karena memang kita membantu membuat si peredaran darah itu lancar gitu. Jadi kita tuangkan produknya di tangan, pastikan tangan kalian steril, sudah dicuci, nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Terus kita gosok-gosok seperti ini, terus kita taruh di muka seperti ini. Yang pertama kita pastikan untuk meratakan ke seluruh wajah. Dan hati-hati untuk di bawah mata, ini juga bagus banget karena di bawah mata itu kan sangat sensitif dan biasanya sangat kering gitu. Olive oil ini itu membantu supaya benar-benar menjaga, melembabkan di bawah mata, karena di bawah mata itu biasanya kalau kena sabun itu kering banget kan, dan kelihatan itu yang akan menunjukkan kita adalah usianya sudah tidak muda lagi, biasanya di bawah mata. Nah, setelah kalian oleskan seperti ini, dan kalian tuh benar-benar harus hati-hati jangan sampai kena mata karena itu agak sedikit perih. Jangan sampai kena mata ya. Sampai ke bibir-bibir juga, dan bibirmu nanti akan terasa sangat lembab gitu. Ini kita oleskan semuanya dan baru kita lakukan pemijatan. Biasanya saya melakukan pemijatan itu dari sini. Tekanannya itu jangan terlalu keras ya. Biasanya aku hitungnya itu kalau misalnya kita lagi nggak punya waktu cukup 3 kali aja, tapi biasanya kalau kita lagi punya banyak waktu itu 6 kali gitu. Jadi saya sekarang akan lakukan 3 kali aja ya. Ini naik ke atas, masuk ke sini, berhenti di sini. 1, 2, 3. Ini benar-benar akan membantu kulit kalian itu lembab dan lembut gitu. Dari situ terus kita akan totok di sini, tapi jangan terlalu keras ya. Kita akan cuman menggunakan seperti ini aja nih, putar-putar begini. 1, 2, 3. Ini untuk melancarkan peredaran darah. Habis itu
Dari sini naik ke atas. Pakai jari tengah ya. Kalau perlu 2 jari juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ini untuk membantu supaya garis-garis ini tersamarkan. Kan biasanya kalau kita garis senyumnya itu biasanya agak benar-benar kelihatan banget kalau udah usia-usia di atas 25 tahun kan. 1, 2, 3. Oke, supaya garisnya ini nanti tersamarkan. Terus sekarang tarik dari sini ke atas 3 kali. 1, 3, 1. Kebanyakan. Pokoknya seperti ini bentuknya. Terus kemudian kita tarik ke atas begini. 1, 2, 3. Beri sedikit tekanan tapi jangan terlalu keras. 1, 2, 3. Bisa aja sih. Biasanya kalau cepet-cepet aku 2 kayak gini. 1. Gini, tapi karena ini lagi mencontohkan sama kalian biar dapat aja gitu. Habis itu kita akan tarik ke atas. 1, 2, 3. Pipi sebelah sini. 1, 2, 3. Pokoknya ini semuanya difokuskan ke pipi karena pipi biasanya tuh kayak turun gitu ya. Jadi kelihatan banget tua gitu. Terus kemudian dari pipi sudah, sekarang kita ke mata. Mata ini penting banget karena di sini kan benar-benar sangat sensitif dan biasanya kering. Nah, kalau kalian lihat atau ngaca biasanya kalau ada kerutan itu dari sini turunnya ke sini nih. Kerutan. Nah, kalau untuk melawan kerutan artinya kita akan tabrak kerutan itu dari sini nih. Naik ke atas. 1, muter. Di sini lepaskan. Dari sini mulai lagi. Jangan lupa bernafas ya. 3 kali ya. Gantian. 1, 2. Kalau kalian punya waktu senggang, kalian bisa lakukan kayak 6 kali gitu. Itu akan sangat lebih membantu gitu. Terus kemudian kalau kalian senyum, itu di sininya tuh biasanya kerut kayak kalau udah usia 25 tahun ya. Kalau kalian senyum di sini tuh ikut kerut gitu. Nah, biasanya untuk supaya tidak kerut, saya tuh tarik di sebelah sini, di sini putar lagi. 1, 2, 3. Untuk supaya kerutan di sini tuh tidak ada gitu. Ini untuk melancarkan peredaran darahnya. Kalian bisa lakukan beberapa kali kalau pas ngomong apa sih gue? Biasanya lebih dari 3 kali karena ini hanya mencontohkan aja supaya cepat ya. Terus di sini juga tarik, matanya belalak, terus kita tarik gini, putar. 1, 2, 3. Oke. Jadi ketika kita senyum di sini tuh tidak ada kayak garis untuk kerutan gitu. Itu untuk mata. Terus di sini supaya peredaran darahnya juga lancar, kamu bisa totok di sini, tapi jangan terlalu keras. Di alis-alisnya itu, dan itu akan memberikan kayak rasa nyaman gitu. Semoga suaraku nyampe ya. Nah, pipi sudah, mata sudah, sekarang giliran jidat. Di jidat kita akan tarik ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Biasanya saya 6 kali ya. Ini kayaknya 3 kali kurang deh. Terus kemudian di ujung alis di sini kita tarik ke atas. 1, 2, 3. Gantian alis di sini. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita tekan di bagian sini. Terus di sini kita tarik ke bawah. 1, 2, 3. 2. Terus semuanya jadi di tengah-tengah. 1, 2, 3. Terus melingkar. 1, 2, 3. Supaya ininya nggak kerut. Terus ini juga tekan gantian. 1, 2, 3. Terus di tengah. 1, 2, 3. Muter. 1, 2, 3. Itu akan benar-benar mengurangi kerut-kerutan di sini. Dan dari situ kita akan tarik ke atas. 1, 2,
kayak tarik ke atas gitu loh. Nah, kasih sedikit tekanan ya, jangan cuman kayak sangat ringan gitu. Dan juga pastikan minyaknya itu agak sedikit banyak supaya licin, supaya tidak terlalu yang keset gitu. Oke, habis itu sekarang kita ke leher. Jadi kita tarik ini ke bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dan kita juga bisa tarik begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dan sekarang kita mengatasi, biasanya kalau kalian lihat ada orang-orang yang mungkin punya kelebihan lemak, biasanya mereka punya kayak double chin. Bahkan ada orang-orang yang memang kurus pun mereka kayak punya double chin karena mungkin di sini saking kendornya. Ini biasanya cara mengatasinya itu supaya tidak ada double chin. Aku biasanya melakukan ini nih, kayak gini nih, supaya juga ini terlihat kayak V shape gitu. Hitung aja dalam hati kalian kayak 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Yes. Dan setelah itu supaya menjaga bibir ini tidak melengkung shaggy turun karena usia, supaya bibir itu tetap kayak tidak turun lah ibaratnya. Biasanya saya lakukan dari sini, kita tekan. 1, 2, 3. Balik lagi ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Saya biasanya 6 kali ya, ini 3 kali hanya untuk kebutuhan video aja. Ya, masasnya udah selesai. Sekarang saya mau melakukan final touch dengan kalian menepuk-nepuk kayak gini nih, supaya peredaran darahnya tuh lancar gitu. Terutama di bagian bawah mata, kita tepuk-tepuk. Jangan lupa senyum. Oke. Yap, itulah sebuah rutinitas yang biasanya saya lakukan untuk menjaga kelembaban kulit saya supaya tidak kering dan juga tidak cepat tua. Saya selalu melakukan itu sebelum tidur gitu. Dan ini biasanya saya tidak cuci sampai pagi. Dan ketika kalian bangun, minyak ini sudah tidak ada, dia akan sudah meresap gitu. Dan kalian akan merasakan manfaatnya ketika pertama kali kalian pakai dan juga pagi kalian bangun, itu rasanya itu kayak sejuk gitu. Tidak panas, tidak gerah, pokoknya sejuk gitu. Pokoknya nggak seperti yang kita bayangkan, oh itu kan minyak, apakah itu akan meresap? Ini dijamin meresap, asal jangan memakai minyak goreng atau memakai minyak-minyak yang buat pijet kayak olive oil, tapi yang kayak buatan Mustika Ratu atau segala macam. Saya sih tidak menyarankan itu, tapi kalau kalian mau mencoba silahkan, karena saya pernah mencoba tapi itu tidak begitu terlalu, it doesn't work really well gitu. Itulah untuk salah satu daily skin produk aku yang biasa aku pakai kemanapun saya pergi, pasti akan saya bawa ini. Tapi saya juga masih banyak lagi home remedy yang saya biasanya lakukan setiap minggunya, dan saya lakukan sudah bertahun-tahun. Nanti saya akan kasih tahu kalian, dan saya janji produk-produknya itu sangat gampang untuk dicari dan juga sangat murah. Tidak perlu yang mahal-mahal. Nanti saya akan bagi sama kalian bagaimana cara melakukannya. Pokoknya terima kasih, ini adalah chapter pertama, udah belibet banget. Untuk di chapter kedua mungkin akan lebih baik nanti ya. Oke, baiklah, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ini adalah chapter pertama daily produk yang biasanya saya pakai. Baiklah, kalau begitu udah muter-muter pasti kalian pusing. Bye-bye, selamat malam dan selamat tidur. Bye-bye.